Rekan-rekan media yang berbahagia, rekan-rekan ekonom, pengamat, kolega dari kementerian dan lembaga, hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki acara bulanan yang sangat penting, yaitu penyampaian hasil rapat Dewan Gubernur yang sudah berlangsung dari 23 sampai 24 hari ini, yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Tentu saja di tengah-tengah kita hadir lengkap seluruh anggota Dewan Gubernur untuk penyampaian hasil rapat Dewan Gubernur yang penting ini, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Q&A. Perkenankan saya mulai acara penting ini dengan sebuah doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini mendapat berkah dari Allah SWT, berkontribusi kepada kemakmuran negeri, dan dengan demikian bernilai ibadah di mata Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, akan kami persilahkan kepada Bapak Gubernur untuk penyampaian hasil EDG yang nanti langsung akan dilanjutkan dengan Q&A. Mohon teman-teman menyiapkan pertanyaan seperti biasa dengan nama dan instansi. Pak Gubernur, dengan hormat kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya dan kita semua banggakan, rekan-rekan media, para ekonom, para pejabat, kementerian lembaga, asosiasi perbankan, sistem pembayaran, dan juga sektor keuangan, masyarakat yang mengikuti jalannya konferensi pers pada siang hari ini. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa menyelenggarakan tugas dari undang-undang, yaitu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia. Saya bersama Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti, Deputi Gubernur Dodi Budiwaluyo, Doni Primanto Yuwono, Juda Agung, dan Aida Budiman. Sebelum kami menyampaikan, perkenan kami untuk menyampaikan kembali selamat Idul Fitri 1443 Hijriah kepada bapak-bapak dan ibu yang merayakan. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada tahun-tahun ini kita diberikan rahmat keberkahan untuk memajukan ekonomi Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat, dan juga keberkahan kita semua. Pernah saya untuk menyampaikan mewakili Dewan Gubernur Bank Indonesia hasil asesmen selama rapat Dewan Gubernur 2 hari ini untuk sebagai dasar pertimbangan dan juga pokok-pokok kebijakan yang akan kami sampaikan nanti. Asesmen dilakukan secara menyeluruh dan juga membuat perkiraan-perkiraan ke depan, baik mengenai ekonomi global, ekonomi domestik, kondisi eksternal kita, neraca pembayaran, nilai tukar, inflasi, demikian juga di sektor keuangan, pangan, perbankan, dan sistem pembayaran. Sebelum nanti kami akan menyampaikan pokok-pokok kebijakan. Perkenan saya untuk menyampaikan mulai dari asesmen dan outlook ekonomi global. Perbaikan ekonomi dunia berlanjut, namun berisiko lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, disertai dengan kenaikan inflasi serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara. Peningkatan ketegangan geopolitik Rusia, Ukraina, implementasi kebijakan zero COVID-19 di Tiongkok, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India berisiko lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga berpotensi lebih rendah sejalan dengan risiko tertahannya perbaikan perekonomian global dan masih berlangsungnya gangguan mata rantai pasokan global. Harga komoditas global masih meningkat tinggi,
termasuk komoditas energi, pangan, dan logam, sehingga memberikan tekanan pada inflasi global. Peningkatan inflasi global tersebut mendorong percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju, termasuk Amerika Serikat, dan juga di sejumlah negara berkembang yang berdampak pada peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Hal mendorong terbatasnya aliran modal asing dan menekan perkembangan nilai tukar di berbagai negara, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Di dalam negeri, perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut, ditopang oleh menguatnya permintaan domestik dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2022 tetap kuat, yaitu mencapai 5,01% year on year, melanjutkan momentum pemulihan pada triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 5,02% year on year. Perkembangan ini terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi bangunan, dan tetap terjaganya kinerja ekspor seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja positif mayoritas lapangan usaha seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Secara spasial atau kewilayahan, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, diikuti oleh wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Pada triwulan 2 2022, berbagai indikator dini menunjukkan aktivitas yang menunjukkan peningkatan yang lebih kuat, seperti tercermin pada pertumbuhan positif penjualan eceran, ekspansi Purchasing Manager Index di sektor manufaktur, serta realisasi ekspor dan impor yang tetap tinggi, dan didukung oleh meningkatnya mobilitas dan pembiayaan dari perbankan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia, yaitu pada sekitar 4,5 sampai dengan 5,3%. Di sektor eksternal, neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 2022 yang tetap terjaga didukung oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut serta defisit transaksi modal dan finansial yang membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Surplus transaksi berjalan pada triwulan 1 2022 mencapai 0,2 miliar dolar Amerika Serikat, ditopang oleh surplus neraca perdagangan yang tetap kuat seiring dengan harga ekspor komoditas yang tinggi. Transaksi modal dan finansial mencatat defisit lebih kecil sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat seiring dengan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik dan iklim investasi Indonesia yang tetap terjaga. Pada April 2022, neraca perdagangan kembali mencatat surplus, yaitu mencapai 7,6 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan surplus bulan sebelumnya sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik tertahan seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi, tercermin dari investasi portfolio yang mencatat net outflow atau aliran modal keluar pada triwulan 2 2022 sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, data hingga 20 Mei 2022. Posisi cadangan devisa Indonesia tetap tinggi yang pada akhir April 2022 tercatat
sebesar 135,7 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,9 bulan import atau 6,7 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa yang tinggi ini berada di atas standar kecukupan internasional, sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap rendah, yaitu dalam kisaran 0,5 sampai 1,3% dari PDB, sehingga tetap mendukung ketahanan sektor eksternal Indonesia di tengah kondisi global yang serba tidak pasti. Nilai tukar rupiah terdepresiasi sejalan dengan mata uang regional lainnya seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada 23 Mei 2022 terdepresiasi 1,2% dibandingkan dengan akhir April 2022. Depresiasi tersebut disebabkan oleh aliran modal asing keluar sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah terjaganya pasokan falas domestik khususnya dari korporasi dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian Indonesia. Dengan perkembangan ini, nilai tukar rupiah sampai dengan 23 Mei 2022 terdepresiasi sekitar 2,87% year to date dibandingkan dengan tingkat akhir 2021. Depresiasi ini relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, India yang terdepresiasi 4,11%, Malaysia 5,1%, dan Korea Selatan 5,97%. Ke depan, stabilitas nilai tukar rupiah diperkirakan akan tetap terjaga, didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik, tercermin dari rendahnya defisit transaksi berjalan, memadainya pasokan falas dari korporasi yang terus berlanjut, serta komitmen dari Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi Indonesia. Inflasi terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks harga konsumen IHK pada April 2022 tercatat inflasi sebesar 0,95% month-to-month. Secara tahunan, inflasi IHK pada April 2022 tercatat 3,47% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,64% year on year. Seiring dengan peningkatan harga komoditas global, mobilitas masyarakat, dan pola musiman hari besar keagamaan nasional. Inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food, harga pangan yang bergejolak, mengalami peningkatan, terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyelesaian harga eceran tertinggi (HET). Inflasi kelompok harga-harga yang diatur oleh pemerintah administered prices dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara, bensin, dan bahan bakar rumah tangga. Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih berlanjut sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global. Dan tentu saja Bank Indonesia terus mewaspadai dampaknya terhadap peningkatan ekspektasi inflasi dan menempuh langkah-langkah stabilitas yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya stabilitas inflasi ke depan. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengapresiasi langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, khususnya di bidang fiskal yang menaikkan subsidi, sehingga harga-harga komoditas global tidak berdampak terhadap
harga-harga di dalam negeri. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, melalui kebijakan-kebijakan koordinasi moneter fiskal maupun penguatan tim pengendali inflasi di pusat maupun di daerah. Dengan langkah-langkah Bank Indonesia dan koordinasi erat dengan pemerintah, inflasi IHK pada tahun ini dan tahun depan diperkirakan bisa terkendali dalam kisaran sasaran yaitu 3 ± 1%. Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum rupiah secara bertahap berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan. Penyesuaian secara bertahap giro wajib minimum rupiah pada tahap 1 dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha, serta partisipasi perbankan dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Pada April 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga masih tinggi, yaitu mencapai 29,38%. Dan karenanya tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 9,1% year on year. Likuiditas yang terjaga didukung oleh dana pihak ketiga DPK yang tumbuh tinggi sebesar 10,11% year on year. Sementara itu, dalam rangka koordinasi fiskal moneter sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022, Bank Indonesia melanjutkan pemberian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Jumlahnya sebesar 30,17 triliun rupiah. Data hingga 23 Mei 2022. Baik melalui mekanisme lelang utama, green shoe option maupun private placement. Pada April 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang tumbuh masing-masing sebesar 20,76% year on year dan 13,60% year on year. Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan sejalan dengan tren menurunnya risiko kredit. Di pasar uang, suku bunga Indonesia pada 27 April 2022 tercatat sebesar 2,81%. Hampir sama dengan tingkat April 2021 yang sebesar 2,79%. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan di perbankan mengalami penurunan sebesar 80 basis point sejak April 2021 menjadi 2,86% pada bulan April 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit baru lebih rendah 43 basis point pada periode yang sama, sejalan dengan penurunan suku bunga dasar kredit dan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi. Perbankan melanjutkan dukungan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas dengan pemberian suku bunga kredit yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kredit sektor non-prioritas. Bank Indonesia memandang peran penting dari perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR perbankan pada Maret 2022 tetap tinggi, yaitu sebesar 24,79%. Sementara rasio kredit bermasalah non-performing loan juga tetap terjaga, yaitu 2,99%
secara gross atau bruto dan 0,84% secara neto setelah memperhitungkan cadangan yang dibentuk oleh perbankan. Intermediasi perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada April 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya dengan kredit tumbuh yaitu sebesar 9,10%, lebih tinggi dari bulan-bulan berikutnya. Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh kelompok bank serta sebagian besar segmen kredit dan juga sektor-sektor ekonomi. Seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit juga didukung oleh standar penyaluran kredit perbankan yang terus melonggar, terutama di sektor perdagangan, industri, dan pertanian, seiring dengan menurunnya persepsi risiko kredit. Dari sisi permintaan, meningkatnya penyaluran kredit juga didukung oleh pemulihan kinerja korporasi yang terus berlanjut, tercermin dari perbaikan penjualan, kemampuan membayar, dan belanja modal. Pertumbuhan kredit di sektor UMKM mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 16,75% year on year pada April 2021. Hal ini menunjukkan komitmen bersama antara Bank Indonesia, pemerintah, perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran kredit dan sektor UMKM untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif. Dalam rangka mempercepat pemulihan UMKM pasca pandemi, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia KKI pada tahun 2022 ini pada tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2022. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong inklusi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring. Perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi dari perbankan digital, bank-bank yang menyalurkan, memberikan servis melalui digital. Nilai transaksi uang elektronik pada April 2022 tumbuh tinggi, yaitu 50,3% year on year, mencapai 34,3 triliun rupiah. Dan nilai transaksi digital banking meningkat 71,4% year on year menjadi 5.338,4 triliun. Yang kami maksud dengan digital banking adalah segala layanan perbankan yang dilakukan secara digital, apakah transfer ataupun debit ataupun juga aktivitas lain melalui moda atau gadget digital. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,5% year on year menjadi 764,5 triliun rupiah. Untuk mendukung program championship, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD, Bank Indonesia senantiasa bersinergi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Satgas P2DD dan TP2DD. Sementara itu, jumlah uang kartal yang diedarkan pada April 2022 meningkat 23,2%, mencapai 1.039,1 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain dengan melanjutkan kerjasama kelembagaan dalam pengedaran uang rupiah ke daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil, dan memastikan kelancaran proses
arus balik uang kartal atau inflow pasca periode Idul Fitri 1443 Hijriah. Digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia melanjutkan akselerasi implementasi BI Fast melalui penambahan peserta, mendorong perluasan kanal pembayaran khususnya mobile banking, serta memberikan alternatif penyediaan infrastruktur sesuai dengan kapasitas peserta. Sejak tanggal 23 Mei 2022, jumlah peserta BI Fast telah bertambah 7 bank. Dan pada minggu ketiga Juni 2022 nanti akan bertambah 1 bank lagi, yang seluruhnya masuk sebagai peserta gelombang 3. Detail kami sampaikan di lampiran 4. Dengan bertambahnya peserta BI Fast pada gelombang ketiga ini, total peserta BI Fast telah mencapai 52 peserta dan telah mewakili 82% dari pangsa sistem pembayaran retail nasional. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dan implementasi BI Fast dengan pelaku industri untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan serta inklusi ekonomi dan keuangan. Demikian tadi adalah pokok-pokok assessment mengenai perkembangan dan perakiraan ekonomi, baik global, domestik, eksternal, moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran yang kami jadikan dasar dalam perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dalam hal ini dapat kami sampaikan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 Mei 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility tetap sebesar 2,75% dan 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar serta tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah tingginya tekanan eksternal terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menempuh penguatan bauran kebijakan sebagai berikut. 1. Memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Kedua, mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum rupiah secara bertahap, yang secara rinci kami sampaikan dalam lampiran 1, di mana pokok-pokoknya sebagai berikut. Kewajiban minimum GWM rupiah untuk bank umum konvensional yang pada saat ini sebesar 5% akan naik menjadi 6% mulai 1 Juni 2022 menjadi 7,5%, saya ulangi lagi, menjadi 6% mulai 1 Juni 2022, kemudian naik menjadi 7,5% mulai 1 Juli 2022, dan menjadi 9% mulai 1 September 2022. B. Kewajiban minimum GWM rupiah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah (UUS) yang pada saat ini sebesar 4% naik menjadi 4,5% mulai 1 Juni 2022, menjadi 6% mulai 1 Juli 2022, dan menjadi 7,5% mulai 1 September 2022. Bank Indonesia memberikan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan atau memenuhi target
RIM. D. Kenaikan GWM tersebut tidak akan mempengaruhi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SPN untuk pembiayaan APBN. Hal ini mengingat tingginya rasio AL per DPK, yaitu likuiditas perbankan yang tetap longgar. Yang ketiga, meningkatkan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan atau memenuhi target RPIM rasio pembiayaan inklusif makrobudensial yang insentif ini akan mulai berlaku 1 September 2022 sebagai berikut. Rincian ada di lampiran 2. Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM rupiah rata-rata. Insentif yang semula 1% menjadi maksimal sebesar 2%, yaitu melalui insentif atas pemberian kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas paling besar 1,5% dari sebelumnya paling besar 0,5%, dan insentif pencapaian RPIM yang tetap sebesar 0,5%. Insentif ini juga diikuti dengan perluasan cakupan subsektor prioritas dari 38 subsektor prioritas menjadi 46 subsektor prioritas. Saya ulangi, dari 38 menjadi 46 subsektor prioritas yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang berdaya tahan, resilient, kelompok yang pendorong pertumbuhan, growth driver, dan kelompok korporasi atau sektor prioritas, penopang pemulihan, slow starter. Pemberian insentif tersebut ditujukan untuk semakin meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan inklusif dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan yang keempat, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SB3 dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas sebagaimana dilihat dalam lampiran 3 siaran pers ini. Kebijakan yang kelima, melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk suksesnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBBI dan GBWI). Kebijakan yang keenam, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif melalui yang pertama, melanjutkan masa berlakunya kebijakan batas minimal pembayaran dan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit dari semula akan berakhir 30 Juni 2022 diperpanjang menjadi 31 Desember 2022. Hal ini guna mendukung perkembangan transaksi kartu kredit dengan tetap menjaga risiko kredit. Kebijakan yang selanjutnya adalah memperpanjang masa berlaku merchant discount rate QR Indonesia Standard untuk merchant kategori usaha mikro UMI sebesar 0% dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi diperpanjang hingga 31 Desember 2022 guna melanjutkan upaya perluasan ekosistem digital dan mendorong peningkatan transaksi khususnya UMKM. Kebijakan ketujuh, memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Bank Indonesia akan senantiasa mencermati arah perkembangan inflasi dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan
3% plus minus 1% pada tahun 2022 dan 2023. Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui tim pengendali inflasi, TPIP dan TPID, terus diperkuat. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan, termasuk komitmen Bank Indonesia dalam pembelian SBN sebesar 224 triliun rupiah untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan dalam APBN 2022 sebagaimana telah disepakati oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui surat keputusan bersama yang ketiga. Demikian pula koordinasi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK serta koordinasi secara erat secara bilateral antara Bank Indonesia dengan otoritas jasa keuangan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian tadi pokok-pokok asesmen, proyeksi, dan kebijakan Bank Indonesia yang kami putuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 23 dan 24 Mei 2022 yang bertajuk BI 7-day reverse repo rate tetap 3,5%, memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan media dan masyarakat yang kami hormati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, konferensi pers pada RDG bulan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.